Malam itu, Bambang, Reza, Angga, Radit dan Jaka sedang asyik mengobrol di sebuah pos ronda tua, dekat perkebunan pisang yang berada di ujung desanya. Hei! Hai! Kalian gak sadar? Sepi sekali di sini. Aku jadi merinding, kata Bambang, sambil menoleh, memperhatikan ke sekelilingnya. Buah! Apa lo sudah buta? Lihat jamnya. Ini kan tengah malam. Ya tentu saja sepi. Dikiranya ini siang kali, balas Reza, dengan sebatang rokok mengepul di tangannya. Gue juga tahu ini malam. Tapi sekarang agak beda. Kalian lihat deh, di sekeliling kalian, seru Bambang kepada teman-temannya. Dengan seruan Bambang, mereka berlima pun saling melirik kanan-kiri, sambil merasakan gelap dan sunyinya malam di hari itu. Terlihat perkebunan pisang di belakang mereka yang terasa gelap, dan mencekam, bahkan daun-daunnya yang bergoyang ke kanan, dan ke kiri, terasa lebih mencekam dari biasanya. Suara burung kedasih pun, entah kenapa terdengar saling bersautan di sekitar mereka, membuat bulu kuduk mereka jadi merinding. Bukan cuma itu saja, lampu bohlam yang tergantung di atas mereka, selalu berkedip-kedip dengan ritme yang beraturan, seperti ada yang memainkannya. Wei, jebrak Angga tiba-tiba menggebrak lantai bambu pos ronda, sampai-sampai membuat semua temannya kaget. Bahkan beberapa dari mereka ada yang lompat, itu paling cuma perasaan lo aja kali bang. Lo kan penakut? Sudahlah tak ada apa-apa di sini, kata Angga, meskipun dirinya sadar, apa yang dikatakan Bambang terasa benar, karena malam ini terasa berbeda, lebih sepi dan mencekam dari biasanya. Bahkan angin malam hari ini terasa menusuk kulitnya. Walaupun ia sudah memakai jaket kulit tebal sekalipun, tapi angin itu seakan masuk dan menembus jaket kulit yang dipakainya. Karena terpancing oleh perkataan dari Bambang, Angga pun diam-diam melihat kalender yang ada di handphonenya, dan tertera di sana sekarang sedang malam Jumat, dan melihat dari bentuk bulan yang besar, sekarang juga sepertinya sedang malam bulan purnama. Tubuh Angga pun langsung merinding, tapi ia tak menceritakan kepada semua temannya. Takutnya mereka semua akan lari, jika ia mengatakan hal tersebut. Iya nih, Elo ada-ada saja bang, lagian bukannya tiap malam selalu sepi di sini. Ucap Radit terlihat acuh. Iya nih. Lo ada-ada saja, lagian kita kan sedang berada di pojok desa, dan desanya agak jauh dari kita, tentu saja akan terasa sepi, lagian ini sudah tengah malam, tak mungkin ada orang yang masih berkeliaran. Sahut Jaka, mengabaikan peringatan Bambang. Dengan sebuah kata sederhana dari Angga, mereka semua mulai memandang positif akan keadaan malam ini, dan keempat orang itu pun kembali melihat layar handphone mereka. Tapi berbeda dengan Bambang, perasaan di hatinya masih mengatakan bahwa malam ini terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Di bawah gelapnya malam yang sunyi dan sepi, Bambang menoleh ke belakang, memperhatikan ke arah perkebunan pisang yang ada di belakang pos ronda. Tiba-tiba saja, daun-daun pohon pisang yang ada di belakangnya saling bergoyang-goyang tertiup angin, padahal ia merasa angin berhembus tak begitu kencang di sekitarnya. Sibak! Sibak! Sibak terlihat dari kejauhan, sebuah daun pisang yang terjuntai ke bawah, terus bergoyang-goyang dengan cepat. Dan tak jauh dari sana, mata Bambang samar-samar melihat, sosok putih tinggi besar sedang termenung, dengan mata merahnya, seakan menatap Bambang yang sedang berada di pos ronda. Bambang masih berpikir positif, ia menyangka sosok yang memperlihatkannya, cuma sebuah karung yang tergantung di atas pohon pisang, atau mungkin itu hanyalah sebuah kain, yang ditinggalkan oleh pemilik kebun. Dengan tangannya, ia pun mengucek-ngucek matanya, dan kembali memperhatikan sosok putih tersebut. Tiba-tiba saja, ia merasa, sosok putih itu malah seperti mendekatinya. Ia kembali mengucek-ngucek matanya, dan ketika ia membuka matanya kembali, sosok putih itu malah semakin mendekat. Ia sekarang sadar, bahwa sosok putih yang dilihatnya bukanlah sebuah karung. Ia pun langsung memejamkan matanya, dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Mulutnya pun seakan terkunci, dan tubuhnya seakan kaku tak bisa bergerak. Bambang hanya duduk termenung di sana, sembari tangan yang terus memegangi handphonenya dengan erat. Ia pun perlahan membuka matanya kembali, dan sosok putih yang dilihatnya tiba-tiba saja menghilang, hatinya pun terasa lebih tenang. Perlahan Bambang memutar kembali kepalanya, tapi tiba-tiba saja, ketika kepalanya sudah kembali ke posisinya, sosok putih itu malah sudah berdiri di depan pos ronda, dengan wajah rusak dipenuhi oleh belatung, tubuh yang terbungkus oleh kain putih kotor, dan mata merah menyala menatap ke arah Bambang. Tubuh gemuknya seketika melopat, dan langsung menyembunyikan kepalanya di belakang punggung Angga.
I sambil terus berteriak ketakutan. Wei, kenapa lo Bambang? Tanya Angga, dengan alis mengkerut. Iya nih lo kenapa Wei? Teriak Jaka kebingungan. Itu di depan. Ada setan, I sambil bersembunyi di belakang punggung Angga. Bambang menunjuk tangannya ke depan pos ronda. Mana? Gak ada apa-apa. Buka mata lo. Mungkin itu cuma halusinasi lo saja kali. Lagian lo penakut banget sih kayak cewek, I sahut Angga sambil kedua tangannya menyingkirkan tubuh besar Bambang dari punggungnya. Tapi Bambang masih menutup matanya seakan tak berani melihat. Ayo buka mata gendut. Itu cuma halusinasi, diteriak Angga, berusaha menyadarkan temannya. Perlahan Bambang membuka matanya, dan sosok putih menyeramkan yang dilihatnya tadi sudah menghilang. Ia langsung menghirup napas lega, dan kembali duduk bersama keempat temannya. Setelah kejadian itu, Bambang tak lagi bergadang, ia selalu pulang lebih awal dari teman-temannya, karena tak ingin melihat kembali sosok menyeramkan tersebut.